pada malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Suara Pak Samsuri bisa didengarkan, Adik? Bisa, dokter. Bisa dong. Oke, terima kasih. Ya, adik-adik mahasiswa, sesuai dengan topik malam hari ini kita kuliah tentang hormon, ya. Mungkin kalian sudah mendapatkan di fisiologi, ya, di fisiologi reproduksi juga, ya. Malam hari ini, terutama nanti kita akan fokus pada hormon yang biasa digunakan pada dunia veteriner, adik-adik, ya, dunia kedokteran hewan, ya. Yang jelas, adik-adik, sebenarnya tidak banyak yang sering digunakan. Karena terkait dengan hormonal ini, ya, penggunaan hormon pada dunia veteriner itu relatif cukup mahal, ya, obatnya, ya, terutama hormon-hormon reproduksi, ya, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, ya, ataupun nervous system, ya. Jadi karena itu hanya beberapa nanti yang sering digunakan. Mungkin di antara adalah hormon untuk isi partus, ya, dan juga hormon untuk perangsang ovulasi, PGF2 alpha jenisnya, adik, ya. Kita mulai dulu, ya, coba. Adik-adik yang saya hormati, tentu kalian di kuliah reproduksi sudah diberikan. Cuma di sini Pak Samsuri ingin mengulas sedikit, ya. Jadi tidak banyak yang disampaikan di sini dengan harapan nanti kalian bisa mengeksplor lagi, ya, lebih banyak sehingga banyak sekali nanti ilmu yang kalian dapatkan, ya. Cuma pengalaman Pak Samsuri beberapa kali penelitian tentang hormon, adik-adik, ya. Ternyata dampaknya cukup sistemik, ya, seperti yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian, ya, tentang hormon estrogen, ya. Itu pernah kami lakukan penelitian untuk menghasilkan skripsi, ya. Ternyata memang dampaknya cukup sistemik, ya, dan sangat-sangat luar biasa, ya. Ada di hormon hipotalamus dan pituitari, ya. Jadi hormon ini secara skematik mungkin, ya, kalian bisa lihat di tabel ini, ya. Ini kalau secara ringkas kita singkat, adik-adik, ya. Mulai dari hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, ya, atau yang lebih dikenal dengan releasing hormone. Jadi hormon sentral yang sebenarnya fungsinya juga nanti menghasilkan hormon pada organ perifer, ya, adik-adik, pada organ yang di luar sistem saraf pusat, ya. Di sini kita bisa lihat ada nanti organnya adalah pituitary, ya. Mungkin salah satu hormon yang adalah, ya, yang kemudian target organ ipar pada hati, ya. Kemudian target hormonnya di sini adalah somatomedin atau IGF, ya. Jadi di sini adalah hormon digunakan untuk pertumbuhan sel, adik-adik, ya. Atau yang lebih dikenal di sini pada central nervous systemnya adalah hormon releasing hormone. Jadi hormon yang digunakan untuk memicu sel dari hormon pertumbuhan, ya. Kemudian ada choreotropic releasing hormone, ya. Ini ada adrenal corticotropic hormone. Tentu di sini target organnya adalah pada kelenjar adrenal dan korteksnya. Kemudian juga hormon yang dihasilkan misalkan adalah glukokortikoid, mineral kortikoid, yang semuanya ini adalah fungsinya untuk menjaga homeostasis dari glukosa dan juga mineral yang ada di dalam tubuh kita, adik-adik, ya. Terus ada gonadotropin releasing hormone, ya, atau GnRH.
tentu kalian sudah mendapatkan kuliah tentang reproduksi. Di sini adalah gunanya untuk menginduksi ya pelepasan dari FSH, follicle stimulating hormone, dan juga luteinizing hormone. Tentu hormon ini belum sampai ke tingkat perifer ya. Endingnya adalah di gonad yang kemudian akan menghasilkan yang namanya estrogen dan progesteron ya. Dan yang lain-lain juga dopamin dan sebagainya ya. Di sini untuk menginduksi dari hormon prolaktin yang tentu tujuannya adalah untuk menginduksi pertumbuhan jaringan pada kelenjar mamai ya. Ini kalau secara ringkas kita singkat dalam sebuah tabel adik-adik ya. Coba kita telah satu persatu ya. Ada GnRH adik-adik, gonadotropin releasing hormone. Tentu ini adalah hormon gonad ya. Dalam artian adalah hormon releasing hormone adalah hormon yang digunakan untuk memicu atau menstimulasi dari farmakokinetik dan fisikokimianya seperti apa ya. Tentu di sini kita mengingat kembali ketika masih SMA ada kita mengenal polipeptida. Tentu di sini dari hormon GnRH ya. Ini adalah dekapeptida atau peptida yang tersusun dari 10 rantaian peptida ya. Adik-adik, hampir semua hormon itu waktu paruhnya sangat singkat ya, sangat singkat ya. Jadi di sini cepat, nanti untuk kinetikanya sangat cepat ya. Juga degradasi mungkin bisa terjadi juga sangat cepat ya. Jadi yang bisa kita amati, adik-adik, salah satu contoh misalkan ketika kita menggunakan oksitosin untuk induksi partus ya. Itu dalam rangka hitungan detik itu sudah terjadi reaksi dan kita bisa melihat dampak dari hormon yang dihasilkan atau farmakodinamiknya itu sangat cepat kita bisa melihatnya, yaitu kontraksi dari mioepitel otot-otot dari uterus ya. Maka segera terjadi kontraksi. Kalau pada manusia biasanya terjadi kontraksi yang kemudian akhirnya partus ya. Tentu tidak semudah itu dalam artian ketika mau partus langsung kita injeksikan oksitosin, tidak ya. Tentu lebih kompleks lagi. Kita bisa melihat bagaimana presentasinya dari fetus ya, posisinya dari fetus apakah dalam kondisi normal atau tidak. Ketika terjadi anomali presentasi atau terjadi nyungsang, maka tidak diizinkan untuk memberikan hormon ini ya. Jadi tentu maka presentasinya harus kondisi normal ya. Kemudian farmakologi klinik, penggunaan kliniknya ya. Dari hormon gonad diantaranya adalah diagnostic uses. Ini sebenarnya bisa digunakan ketika terutama pada laki-laki maupun pada wanita yang mengalami pubertas yang tertunda ya. Jadi apakah betul karena hormon itu tidak dihasilkan ya. Maka di sini bisa digunakan ketika diberikan dari hormon gonad ini ternyata terjadi kinetika ataupun farmakodinamik yang menghasilkan ya tanda-tanda dari pubertas, maka berarti memang itu tidak dihasilkan secara endogen ya. Selanjutnya juga bisa digunakan terapi ketika pada wanita maupun pada pria yang mengalami infertilitas ya. Mungkin spermanya tidak diproduksi dengan cukup ataupun sel telur tidak dihasilkan, maka bisa digunakan ini ya. Ketika ini nanti kita injeksikan, ternyata produksi sperma maupun sel telur itu terjadi, berarti memang terjadi hipogonadisme ya, ataupun hormon gonad yang tidak dihasilkan secara endogen ya. Adik-adik, tentu semuanya itu ada implikasi negatifnya ya. Di antaranya adalah kanker prostat ya. Kalau penggunaan berkepanjangan
semuanya akan ada masalah. Begitu hormon yang sering digunakan pada manusia. Ya, Pak Samsuri menyampaikan karena di sini kita berpikir ilmiah, adik-adik, pada manusia yang sering menggunakan kontrasepsi hormonal. Ya, tentu itu juga bisa berdampak negatif. Ya, mungkin tensi ataupun terjadinya kanker serviks dan sebagainya. Ya. Jadi itu secara ilmiahnya begitu. Pak Samsuri tidak menakut-nakuti. Dalam artian kita berbicara ilmiah, harus menyampaikan fakta ilmiahnya. Ya, jadi nanti kalian bisa mengeksplor lagi bagaimana langkah ke depan yang harus ditempuh supaya lebih bijaksana. Ya, tidak terjadi dampak negatif. Wanita tidak dijadikan hanya sebagai korban saja. Ya, itu nanti semoga kalian akan lebih nanti bisa berpikir secara global. Ya. Kita melanjut coba FSH, follicle stimulating hormone. Ya, ini sering juga kita kenal dengan HMG atau human menopausal gonadotropin. Ya, adik-adik, pada wanita itu ada batas usianya dari sintesis ataupun sekresi hormon. Ya, maka pada wanita dikenal ada usia menopause. Ya, pada usia menopause maka hormon itu sudah menurun. Ya, sehingga nanti tidak terjadi lagi menstruasi dan seterusnya. Itu kalau pada wanita. Tetapi kalau pada pria, hampir selama hidupnya itu dihasilkan hormon. Terutama adalah hormon untuk pria, ya, testosteron, ya, untuk menghasilkan spermatozoa dan seterusnya, ya. Bagaimana secara farmakodinamik, ya? Tentu FSH adalah untuk merangsang pertumbuhan folikel, ya. Kalau pada pria adalah dalam tahapan spermatogenesis, ya. Dan juga penggunaan klinik sama seperti tadi, ya, gonadotropin releasing hormone GnRH, ya. Untuk pengobatan infertilitas karena hipogonad, ya. Adik-adik tadi sudah kita singgung. Jadi infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja. Selama ini mungkin kita mengenal dianggap hanya wanita. Tidak, pria pun bisa. Ya. Pria ketika spermanya itu densitasnya kurang, maka itu akan terjadi infertilitas. Ya. Jadi jangan hanya menyalahkan pada wanita. Ya. Kemudian bisa digunakan juga program fertilisasi in vitro, ada adik bayi tabung. Ya. Itu juga membutuhkan hormon. Ya. Di antaranya nanti juga hormon estrogen dan sebagainya ya untuk pertumbuhan sel maupun maturasi selnya ya. Jadi pada bayi tabung yang selama ini kita bayangkan bukan hanya hasil dari perkawinan kemudian ditaruh dalam tabung saja, tidak. Di sana perlu perawatan media dan sebagainya. Di antaranya adalah penggunaan dari hormon itu ya. Toksisitas sama hormon ya, karena dirangsang secara menerus ya, terus-menerus dari luar, maka yang terjadi bisa pembesaran ovarium, bahkan bisa terjadi karsinoma ya. Mungkin secara klinik adik-adik Pak Samsuri sering mengalami, artinya mendapatkan kasus ya terjadinya karsinoma karena penggunaan hormon ya. Jadi hampir seluruh ovarium ya dan uterusnya itu sudah terjadi adisi dan juga di jaringan sekitarnya. Ini kejadian pada kucing ya. Kejadian pada kucing sangat banyak dan sering kita jumpai. Biasanya karena pemilik kucing itu punya inisiatif supaya kucingnya tidak bunting ya. Kemudian diberikan hormon KB dan secara terus-menerus. Maka yang terjadi adalah karsinoma dari ovarium dan juga uterus ya. Bahkan sampai penempelan atau penyantuan di dalam organ visceral, seluruh organ dalamnya. Ya. Yang lain mungkin bisa tampak mungkin hidrotorak ya, dan juga seperti shock kalau ini terjadi secara anafilaksis ataupun kejadian yang sangat cepat, ini bisa menimbulkan shock ya. Kontraindikasi pada kanker uterus adik-adik karena
hormon FSH itu adalah merangsang folikel, maka ini kontraindikasi pada penderita yang sudah ada benih kanker uterus ya. Dan juga bisa mengakibatkan bleeding ataupun perdarahan ya. Ini sering kita jumpai mungkin pada wanita ya, perdarahan yang tidak berhenti ketika menstruasi ya. Mungkin diantaranya karena mungkin hormonnya yang terlalu tinggi dan sebagainya ya. Yang selanjutnya adalah LH dan HCG, luteinizing hormone dan human chorionic gonadotropin ya. LH secara kimia tidak usah kita bahas secara detail ya. Ini nanti di setiap etiket dari obat itu akan ditampilkan apa komposisinya dan sebagainya ya. Fungsi HCG adalah stimulasi korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Adik-adik biasanya sering terjadinya keguguran ya, baik pada manusia maupun pada hewan ya. Di antaranya karena progesteron yang rendah ya. Progesteron yang rendah, padahal hormon ini penting untuk menjaga keberadaan janin yang ada di dalam kandungan ya. Maka ketika terjadi sering keguguran dan sebagainya, mungkin di antara salah satunya adalah memang karena progesteronnya rendah ya. Maka di sini perlu nanti adalah HCG ya, yang digunakan untuk menstimulasi ataupun mensekresi dari hormon progesteron ya. Genetika sangat cepat ya. Jadi jarang hormon. Makanya adik-adik kalau pada wanita ketika kontrasepsi secara implan ya. Implan itu ditanam pada jaringan yang ada dalam tubuh kita ya. Maka itu bisa lama. Lebih secara cara atau dek maka bisa bertahan sampai tahunan ya, ada yang 5 tahun dan sebagainya ya. Pada laki-laki tumbuh punggung, berarti itu hormon testosteronnya terlalu tinggi, maka akan terjadi maskulin, wanita seperti pria dan seterusnya. Atau sebaliknya, ya. Atau sebaliknya adik-adik, ketika estrogen pada wanita itu rendah atau pada pria cukup tinggi, maka yang terjadi adalah feminisme, ya. Laki-laki yang sedikit keibuan dan seterusnya, ya. Penggunaan klinik tadi sudah kita singgung, diagnostik uses ataupun penggunaan diagnostik, apakah itu kejadiannya karena hormon internal secara endogen itu rendah, tidak dihasilkan, ya, ataupun rendah, ya. Maka obat dari HCG maupun LH ini bisa digunakan untuk menggantikan dari hormon yang secara endogen itu rendah, ya. Juga sama program fertilisasi in vitro ya, ini juga diperlukan ya, campur tangan dari luar untuk penambahan dari HCG dan seterusnya ya. Toksisitas sama ya, kalau berlebihan adik-adik diberikan dalam jumlah yang cukup besar ya, dalam usia yang belum waktunya, maka bisa terjadi istilahnya adalah pubertas dini. Ya, sudah kecil, sudah terjadi menstruasi dan seterusnya. Atau kalau pada hewan belum umur 1 tahun atau belum cukup umurnya, sudah terjadi pubertas atau birahi dan seterusnya. Ya. Ini yang menyebabkan kejadian estrus itu lebih awal ya. Cuma obat ini ataupun hormon ini ya ini kontraindikasi pada neoplasia ataupun kanker yang terjadi karena hormonal ya atau androgen dependent neoplasia ya. Prolaktin, adik-adik, prolaktin ini
biasanya digunakan memang untuk merangsang sekresi dari air susu ya. Biasanya pada proses partus ya. Ketika tidak terjadi sekresi susu, maka hormon ini bisa digunakan untuk menstimulasi produksi air susu ya, baik pada manusia maupun pada hewan ya. Cuma jarang digunakan, biasanya kalau di masyarakat menggunakan bahan alami ya, mungkin seperti daun katu dan sebagainya. Itu bisa digunakan untuk merangsang sekresi dari air susu ya. Jadi penelitian tentang farmakologi, tentang hormon sangat banyak ya. Jadi sangat banyak, nanti kalian tidak usah bingung ketika akan penelitian skripsi. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dengan dari aspek farmakologinya ya. Tadi sudah kita singgung, penggunaan diantaranya adalah defisiensi prolaktin, karena prolaktin secara endogen itu tidak dihasilkan dengan cukup ya, maka ini bisa digunakan ya. Adik-adik yang sangat terkenal dari aspek klinis ya, ini adalah oksitosin ya. Preparat ini banyak digunakan biasanya baik pada manusia di dunia kebidanan ya, maupun pada hewan. Kalau pada hewan biasanya Pak Samsuri menggunakan pada hewan kecil ya. Karena eksplorasi dengan tangan tidak memungkinkan, maka biasanya kita gunakan terapi hormonal ataupun dengan oksitosin ya. Pada kucing misalkan tidak adanya kontraksi atau inersia uteri istilahnya ya. Jadi uterus tidak ada kontraksi ya, maka kita bisa coba rangsang dengan oksitosin ya. Kalau positif maka akan segera terjadi partus ya. Sama secara fisikokimia adik-adik ya. Jadi semuanya hormon adalah protein ya. Protein tersusun atas asam amino dan seterusnya. Asam amino tersusun dari rangkaian untaian polipeptida ya. Nah, jadi tidak usah kita bahas secara jelimet ya. Hanya sekedar tahu saja ya. Hormon adalah protein. Protein tersusun asam amino sendiri tersusun dari rangkaian polipeptida ya. Jadi pada oksitosin itu targetnya adalah kontraksi miometrial ya. Otot-otot rahim akan terjadi kontraksi secara simultan ya. Tidak hanya pada otot-otot uterus adik-adik. Ini juga langsung bisa kita amati ya pada sekresi dari air susu ya. Pak Samsuri sering membuat sulapan tanda kutip di lapangan itu ketika misalkan ternak, sapi ataupun kambing ketika partus air susunya tidak ada ya. Pak Samsuri bisa membuat sulapan dengan segera ya, dengan menginjeksikan oksitosin dalam hitungan menit, mungkin kurang dari 1 menit, maka sudah terjadi sekresi air susu ya. Jadi nanti hal-hal seperti ini kita bisa buat demonstrasi di warga, di masyarakat, dan pemahaman dari masyarakat sangat positif. Dokternya hebat, baru beberapa detik air susunya sudah keluar dan seterusnya ya. Ini nanti bisa digunakan untuk demo ya, atau sulapan lah tanda kutip seperti itu ya. Ini sama diagnostik uses atau penggunaan diagnostik, sedangkan untuk terapi inersia uteri atau tidak adanya kontraksi dari uterus. Yang selanjutnya adalah aborsi yang tidak sempurna. Pada manusia maupun pada hewan, ketika terjadi aborsi dan masih banyak tersisa plasenta maupun sisa-sisa dari fetus yang di dalam rahim, tentu akan sangat menimbulkan masalah dan sangat berbahaya ya. Kalau terjadi pembusukan, bisa terjadi kematian dan seterusnya. Makanya ketika terjadi penimbunan nanah, kalau sisa-sisa plasenta di dalam uterus yang sudah membusuk, maka terjadi piometra ya, penimbunan nanah di dalam kandungan ya. Ini mulai berbahaya. Maka salah satu terapinya adalah dengan menggunakan oksitosin untuk mengeluarkan
eksudat ataupun nanah yang ada di dalam kandungan ya. Jadi oksitosin sangat bermanfaat di sini ketika terjadi incomplete abortion ataupun aborsi yang tidak sempurna ya. Selanjutnya juga milk ejection, artinya adalah air susu bisa langsung terlihat ya, terakumulasi di dalam kantung air susu ya. Jadi langsung ini waktunya sangat pendek, kita bisa melihat secara cepat ya. Toksisitas tentu sangat berbahaya ketika kita menggunakan oksitosin ketika terjadi hipertensi pada pasien, kalau pada manusia. Juga adanya ruptur uteri, uterus yang sudah terjadi cacat ataupun robek adik-adik ya. Tentu di sini tidak diperizinkan, tidak diperbolehkan menggunakan oksitosin, nanti akan memperparah ya. Selanjutnya adalah kondisi janin yang mengalami, kalau pada manusia sering terjadi kekakuan, kaku, janinnya sering tegang ya, bayinya yang ada di dalam kandungan sering tegang. Tentu di sini tidak boleh ya, tidak boleh diberikan ini, akan semakin memperparah ya. Selanjutnya juga pada presentasi yang tidak normal, posisi dari fetus yang tidak normal ataupun nyungsang, itu tidak boleh ya. Kemudian juga cephalopelvic ya, posisi dari janin yang sama tidak normal ya, dan sebagainya. Ruptur uteri juga tidak boleh ya. Uterus yang sobek ya, ataupun disproportion ya, juga ukuran dari fetus yang tidak normal dan sebagainya ya, mungkin terlalu besar dan sebagainya, itu tidak diizinkan ya. Semakin memperparah dari komplikasi ya. Adik-adik, selanjutnya adalah estrogen. Estrogen ini penting di dunia kita, baik dunia manusia maupun dunia kedokteran hewan ya. Ada beberapa estrogen yang beredar ya, ada sintetik, ada yang alami dan sebagainya ya. Tentu yang paling kita ingin bahas dari estrogen adik-adik ya. Estrogen ini biasanya memang digunakan adalah untuk kontrasepsi kalau pada manusia ya. Kombinasi estrogen dan progesteron ini sering digunakan untuk kontrasepsi ya. Jadi kejadian menopause pada wanita, adik-adik, estrogen itu fungsinya pada wanita adalah untuk menjaga kehalusan kulit ya, kecantikan kalian ya. Kecantikan kalian, kehalusan kulit dan sebagainya. Tentu pada wanita yang sudah mengalami menopause, maka akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kulit sudah tidak mulai halus ya, ataupun kelenturan kulit dan sebagainya, mulai keriput dan sebagainya. Mereka ingin menolak kejadian penuaan itu ya. Maka bisa dilakukan terapi hormonal, cuma cukup sangat berisiko ya. Penggunaan terapi estrogen pada wanita yang mengalami menopause ya, ini sangat berbahaya ya. Karena estrogen memicu terjadinya mitosis ya, dan juga memudahkan terjadinya atau memicu terjadinya kanker ya. Ini yang sering menjadi komplikasi ketika pada wanita yang sudah menopause ingin mempertahankan kecantikannya ya, ingin mempertahankan kehalusan kulitnya dan sebagainya ya. Tanda kutip ingin melawan penuaan ya. Mohon tidak menggunakan estrogen ya, karena ini kalau penggunaan jangka panjang mungkin akan cukup berbahaya ya. Di antaranya bisa terjadi uterine bleeding, perdarahan pada kandungan ya. Juga yang lain neosa tenderness ya, hiperpigmentasi. Adik-adik secara klinis di lapangan kita bisa melihat, mohon maaf, contoh pada wanita ya. Wanita yang sering kontrasepsi hormonal ya, itu biasanya terjadi bintik-bintik pada kulitnya. Itulah hiperpigmentasi ya. Ya, hiperpigmentasi karena penggunaan hormonal ya. Yang lain juga bisa terjadi hipertensi maupun kanker dan seterusnya ya. Itu resiko ketika kita menggunakan estrogen ya. Jadi di sini mohon maaf Pak Samsuri menyampaikan dari segi ilmiah ya. Kalian orang ilmiah ya, Pak Samsuri wajib menyampaikan ya. Selanjutnya adalah progestin ya. Progestin atau progesteron ya.
Ini biasanya digunakan untuk menjaga keberadaan kandungan, kelangsungan dari kebuntingan, ya. Ini perlu progesteron, ya. Jadi biasanya kejadian keguguran baik pada manusia maupun pada hewan mungkin diantaranya adalah karena eh, progesteron yang rendah, ya. Makanya di sini digunakan untuk diagnostik maupun pada terapi, ya. Yang paling banyak mungkin di dunia kenyataan, ya, ini sering digunakan kombinasi dengan estrogen tadi adalah untuk kontrasepsi, ya. Jadi penggunaan klinik kalau pada manusia, ya. Cuma resiko adik-adik diantaranya di sini bisa memicu kanker payudara dan seterusnya, ya. Juga hipertensi. Jadi sangat berisiko ketika kita menggunakan terapi hormonal dalam jangka yang cukup panjang, ya. Adik-adik ketika umat Muslim, mohon maaf, umat Islam melakukan ibadah haji, ya, maka di sana di tanah suci itu bisa tetap lancar, ya. Maka di sini bisa menggunakan obat-obat, ya, penghambat dari estrogen maupun progesteron supaya di tanah suci atau di Mekah sana itu para wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak mengalami menstruasi, maka bisa digunakan tamoxifen, raloxifen dan sebagainya, ya. Ini adalah penghambat dari hormon progesteron maupun estrogen, ya. Jadi adik-adik itu yang ingin Pak Samsuri sampaikan pada malam hari ini, ya. Mohon maaf mulai dari pagi Pak Samsuri tadi praktikum kemudian menguji psikom. Jadi kalian dapat kebagian malam hari dan juga ditunda ada koas dan sebagainya. Sekali lagi minta maaf, ya, atas segala kekurangan. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Selamat malam, semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya adik-adik. Ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Selamat malam, Dok.